wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan jika menciptakan makhluk yang begitu penyayang dan dengan ikhlas bersusah payah membawa kita sekalian di dalam kandungan hingga selanjutnya melahirkan dan juga merawat kita sejak kita membawa mata ke dunia ini yang sering kita sebut dengan panggilan ibu. Solo serta salam tak lupa akan senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan tentang bagaimana sikap seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mengisahkan, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Rasulullah memberikan kita perintah untuk kita berbakti pada ibu hingga menyebutkan 3 kali lebih banyak dibandingkan ayah. Ini tentunya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa betapa Islam menempatkan ibu di tempat yang istimewa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat, hadis di atas menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada seorang ibu dengan 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Sebab seorang ibu harus melewati banyak kesulitan saat mengandung sang anak, kesulitan di masa kehamilan, melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu menjadi alami oleh seorang ibu, tidak seorang ayah. Seorang ibu terdapat dalam syair lagu berikut. Bagaikan membekas sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananku sungguh sangat berarti. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis lain yang sangat populer kita dengar yakni Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tentunya hadis yang meletakkan kedudukan ibu di tempat yang begitu tinggi bukan tanpa alasan. Bisa dikatakan ibu merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan kita dari alam gaib ke dunia fana ini. Karena setiap orang harus melewati seorang ibu agar dapat hadir di dunia ini. Sehingga kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Sehingga kita pun harus mendoakan tatkala ia masih hidup dan tatkala ia telah meninggal. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, maka ia telah menunaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Sehingga kita sebagai wujud anak yang berbakti harus rajin-rajin mendoakan kedua orang tua, khususnya ibu, setelah menunaikan sholat fardu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melihat betapa tinggi kedudukan seorang ibu serta bagaimana perjuangan seorang ibu tatkala mendidik anak-anaknya yang bahkan tak akan mungkin dapat dibalas dengan benda apapun di dunia ini, dan bahkan tak akan pernah dapat terbalas sampai waktu kapanpun. Sehingga kita sebagai seorang anak tidak membenarkan apabila seorang anak melawan atau dilihatkan kepada orang tua dengan alasan apapun. Bahkan jika seorang ibu berlaku jahat dan semena-mena pun, seorang anak tidak boleh membalas keburukan yang dilakukan oleh sang ibu. Sehingga kita sebagai wujud anak yang berbakti, marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua, khususnya ibu, seperti apa yang tertulis dalam Quran surah Nuh ayat 28 berikut. A'udzu billahi
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, semua orang beriman yang masuk ke rumahku, dan semua orang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Al-Ayah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Makanya terakhir kingku menurut saya aku bisa ini jadinya aku terakhir saya akan ini bulu-bulu manggon dan aku bareng dia badanmu sehat. Sudah pidato ini semoga bisa memberi manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum